Kita berikan apresiasi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melayani pada pagi hari ini. Kita berikan apresiasi dulu. Wow. Ya, saya sangat diberkati dengan praise and worship-nya. Dan hari ini juga sangat membanggakan ya. Di tengah-tengah kita ada Yosua. Dia masih SMP. Kalau Bapak Ibu Saudara yang melihat ibadah online juga, Anda melihat teks, Anda bisa bernyanyi dengan baik, ikut menyembah Tuhan bersama-sama. Itu karena ada seorang Yosua masih SMP tapi dia sudah melayani Tuhan. Yuk kita berikan apresiasi buat Yosua dong. Wow. Saya tidak bisa membayangkan, dulu saya tadi mikir, saya dulu SMP lagi ngapain ya? Yosua sudah melayani Tuhan. Dulu saya SMP ngapain? Masih tidak jelas, tapi luar biasa di tengah-tengah kita, anak teens kita sudah mulai melayani. Dan saya juga merindukan mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin punya anak tetangga gitu ya, punya keponakan. Ayo diajakin ke Youth Impact. Mari kita bertemu bersama. Kita rindu melihat generasi ke depan adalah generasi yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Amin. Dan ingin memberikan informasi juga, kita sudah ada katekisasi ya, ada katekisasi sudah kita berjalan sudah total 2 kali. Dan di akhir bulan kita ada baptisan air. Dan kemudian ibadah Youth Impact sudah on-site, jadi bukan online tapi sudah on-site. Letaknya ada di bawah, jadi jam 11 siang mungkin anak muda bisa join bergabung di sana. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin tentang faithful, tentang setia. Karena bulan ini kita bicara soal kesetiaan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang masih ada Tuhan. Saya bergumul cukup lama Bapak Ibu, ini gak mudah untuk untuk menemukan sebuah message apa yang Tuhan mau. Tapi saya dapat impresi di hati ada satu kalimat tentang masih ada Tuhan. Kenapa kok saya angkat tentang masih ada Tuhan? Saya ingat ada satu kejadian di Alkitab. Ini gak ada di gak ada di PowerPoint saya. Karena dapatnya juga tadi waktu kita nyembah Tuhan enak, tapi tiba-tiba kok di hati diingatkan. Mari kita sama-sama buka di kitab Matius pasal 11 ayat 2-6 terjemahan baru. Dikatakan seperti ini. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Seringkali ketika kita merasa tertekan, ini kondisinya ketika Yohanes sedang berada dalam penjara. Tidak ada orang yang nyaman di penjara. Ketika kebebasan seseorang dibatasi, maka gak ada kenyamanan di sana. Ya, apalagi hidup di penjara. Ya, ini sedang tertekan. Sulit. Mau ngapa-ngapain gak bisa. Tapi perkataan Yesus sangat menarik sekali di berikutnya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Seringkali ketika kita dalam kondisi hidup terpenjara, hidup sedang terbatas, hidup lagi dalam tekanan. Seringkali kita berkata bahwa mulai muncul biasanya keluhan. Pertama-tama selalu keluhan, iya kan? Keluhan muncul ketika kita mulai mengeluh. Lama-lama kalau itu dibiarkan, kita tidak cepat-cepat untuk bersyukur atau melihat sudut pandangnya Tuhan, melihat kebenaran Tuhan, maka kita bisa menjadi kecewa. Dan kalau kita sudah menjadi kecewa, akibatnya lebih fatal lagi, akan terjadi kerusakan di sana sini. Ini luar biasa. Siapa sih Yohanes? Kalau kita baca awal mula Yohanes ada di Matius pasal 3. Di ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang pertama sampai ketiga supaya lebih clear. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini orang tadinya di penjara terus mengalami kekecewaan, mulai meragukan. Apakah benar ya ini Mesias ataukah harus menantikan yang lain? Padahal firman Tuhan katakan bahwa pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik, Matius pasal 3 ayat 3.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Wow, Yohanes Pembaptis adalah dia yang membuka jalan bagi Mesias itu bisa melanjutkan pelayanannya dalam dunia ini. Dia yang buka jalan. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa ujung-ujungnya ketika sedang dalam kondisi terhimpit, ini sekaliber Yohanes. Sekaliber Yohanes Pembaptis ketika berada dalam penjara. Dia bisa meragukan Tuhan. Saya bersyukur di tokoh Alkitab itu punya yang namanya kelemahan dan kekurangan. Saya nggak bisa membayangkan kalau tokoh-tokoh Alkitab ditulisnya begitu perfect dan sempurna. Dan tidak ditemukan kelemahan dan kekurangan. Kita apa yang mau dicontoh? Ini terlalu sempurna. Tapi karena kita ditunjukkan ada kekurangannya, ada kelemahannya. Berarti kita juga sama kan mengalami yang sama. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Dan mungkin ketika kita menghadapi pressure kita juga mengalami hal yang sama. Mulai mempertanyakan Tuhan, benar gak ya Tuhan itu masih ada? Ya kan? Seringkali kita begitu. Benar gak sih apakah Tuhan itu bisa buat mujizat? Apakah Tuhan itu sanggup untuk nolong saya? Seringkali kita begitu. Saya bersyukur makanya Alkitab menulis dengan apa adanya. Tidak tidak ditulis secara sempurna, perfect gambarannya. Enggak, ada kekurangannya, ada celahnya. Tapi disitulah kita bisa belajar. Di situ kita bisa belajar. Bagi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saya ingin melanjutkan yang kemarin. Ya, apakah masih ada Tuhan saat menghadapi pergumulan kehidupan yang berat? Ya, saat usaha atau bisnis mengalami kemunduran. Kemudian saat kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Atau kemudian kita mengalami sakit. Apakah masih ada Tuhan di sana? Tahukah Bapak Ibu, saudara semuanya, Tuhan itu selalu ada. Di saat kita merasakan kehadiran Tuhan yang seakan-akan tidak ada. Jadi kalau kita mungkin pernah mengalami yang namanya kelahiran baru. Ya, kelahiran baru. Sensasi yang muncul kita merasakan sensasinya. Kita bisa nangis, keluar air mata. Mungkin beberapa orang ngalamin greng gitu ya. Greng gitu ya. Waduh rasanya kok perindang-perinding gitu bahasa Jawanya. Perindang-perinding kerasa ya kan. Terus nangis. Nah itu awal-awal iya. Itu sensasi, itu kesan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita terus bertumbuh secara dewasa. Maka kita mau merasakan sensasi itu ada atau tidak ada. Kita tahu kita harusnya tetap percaya bahwa dia Tuhan yang selalu ada. Amin. Bukan kalau kita merasakan baru Tuhannya ada. Enggak gitu. Orang yang bertumbuh ya tidak mendasarkan imannya kepada apa yang dia rasakan atau ada perasaannya. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Masalahnya kita percaya enggak? Coba saya mau tanya, berapa banyak sih di antara kita yang punya pengalaman pribadi yang bertemu dengan Yesus secara pribadi dengan matanya, dengan pandangan mata begini? Siapa yang pernah melihat? Angkat tangan. Nah kan, gak banyak artinya. Artinya mungkin sekian persen ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Tapi sebagian besar kita tidak mengalami seperti itu. Namun kita percaya. Itulah mengapa berbagai orang yang percaya namun tidak melihat. Walau tidak melihat. So jika Tuhan itu ada, pertanyaan sekarang muncul begitu banyak pertanyaan sebetulnya. Jika Tuhan itu ada, kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Pernah berpikir gitu? Pernah berpikir gitu? Ini orang baik banget. Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya bisa. Ya. Bukan yang bisa, ya bisa. Anda berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka Tuhan menggaransi, menjamin kita bahwa oh hidup Anda akan nyaman selalu, tidak ada pergumulan, tidak ada permasalahan gitu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, oh tidak. Ya kan? Yang Tuhan janjikan adalah dia Tuhan yang menyertai. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Itu janjinya. Tapi dia tidak pernah menjanjikan, kalau kamu ikut saya, maka tidak akan terjadi apa-apa buat hidupmu. Maka dari itu mari kita hari ini saya ingin ajak kita berpikir sama-sama
memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat Tuhan, kebanyakan dari orang Kristen adalah melihat Tuhan itu orientasinya pada berkat. Betul gak ya? Orientasinya berkat, 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 dan berkat. Padahal kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, atau mungkin tokoh-tokoh orang kita kita lihat bahwa kayak Watchman gitu ya, orang-orang yang begitu kesaksiannya luar biasa. Coba Anda lihat hidupnya. Apakah seenak itu? Lihat rasul-rasul. Jadi saya ingin mengubah persepsi kita, punya orientasi yang benar. Kalau melihat Tuhan, jangan cuma lihat berkat. Karena esensi kekristenan bukan berkat, tapi pada hubungan. Relationship. Tuhan menginginkan sebuah hubungan. Itu kemarin di katekisasi saya menyampaikan kepada teman-teman atau yang ikut katekisasi kemarin begini. Bahwa agama itu memang tidak bisa menyelamatkan. Yesus menyelamatkan. Karena ini bicara soal hubungan. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Tapi Anda gak kenal yang punya surga itu siapa. Tuhan merindukan sebuah persekutuan. Tuhan merindukan sebuah hubungan. Jadi bukan cuma sekedar kita tahu Tuhan. Bukan itu. Tapi kenal Tuhan. Amin. Supaya kita tuh gak salah. Kalau kita orientasinya lihat Tuhan tuh berkat dan berkat. Kita akan jadi orang yang mudah kecewa. Sakit dikit kita marah. Ya kan. Nih, masalah atau sesuatu yang buruk terjadi karena beberapa sebab. Saya ingin membahas ini. 2 penyebab. Yang paling sering adalah hasil dari konsekuensi. Bukan karena Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi. Bukan. Contoh. Ya, ini contoh. Kalau Anda tidak pernah berolahraga. Terus Anda berolahraga langsung lari sekian kilometer. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita akan, kalau dipaksa, mungkin pingsan di jalan. Betul ya? Ya. Bisa pingsan di jalan. Orang lari 5 kilo langsung. Wah, gak pernah olahraga kok langsung lari 5 kilo. Ya coba aja. Dirasain. Ya. Atau 10 kilo. Itu jangan-jangan bisa pingsan di jalan. Upacara baru berdiri sebentar aja pada pingsan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya. Baru upacara bendera 17 Agustus. Biasanya pelajar panasan dikit langsung pingsan. Panasan dikit langsung pingsan. Ya. Apalagi lari sekian kilo. Gak pernah olahraga. Itu hasil konsekuensi. Contoh lagi. Buat saya pribadi ya. Yang ini buat saya pribadi. Kalau kita tidak punya pola hidup yang sehat. Pola makan yang benar. Nanti tinggal tunggu waktunya. Ketika organ-organ kita tua sebelum umurnya. Yang saya membuat saya bertobat adalah. Jadi ketika itu saya dicek. Ya, dicek sebelum berat badan saya yang sekarang. Itu sebelumnya mungkin sekitar 79. Itu dengan perut yang luar biasa besar. Usia saya masih 37 tahun. Dan ternyata dicek itu organ-organ yang dalam tubuh saya itu sudah ada yang 50 tahun. Hampir 50 tahun. Anda bisa bayangkan itu. Usianya berapa? Tapi organ yang di dalam sudah sekian tahun. Kalau saya tidak memperbaiki hidup saya mulai dari sekarang. Tinggal tunggu nanti. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kok ngalami begini Tuhan? Kenapa aku bisa diabetes? Kenapa aku bisa kolesterol? Itu padahal kita nggak pernah sadar bahwa itu hasil dari sebuah konsekuensi. Nangkap sampai sini? Nangkap sampai sini? Jadi hasil dari sebuah konsekuensi kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ada konsekuensinya. Ibadah, ya konsekuensinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sudut pandang Anda akan, cara berpikir Anda diubahkan. Sehingga ketika Anda mulai bekerja, ketika Anda melayani di rumah tangga, saya percaya ini akan jadi berkat yang luar biasa. Jadi bagaimana sekarang kita nih ngerti bahwa kehidupan kita ini adalah hasil dari sebuah konsekuensi. Bahkan kita yang sekarang ini adalah hasil dari konsekuensi. Ada teman saya yang sampai hari ini dulu teman sekolah. Ya hidupnya yang gak berubah. Ya finally ya hidupnya seperti itu. Saya gak mau ngomong lebih lanjut. Hasil itu hasil apa? Ya hasil dari konsekuensi orang yang hidupnya tidak mau berubah.
Ya gitu-gitu aja. Ya, tidak ada peningkatan, tidak ada elevation, yang gak ada. Males-malesan, tapi pengen sukses, pengen berhasil, ya gak ada. Ya, jadi hidup kita yang sekarang merupakan hasil dari sebuah konsekuensi. Tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok begitu? Ya, kita menyalahkan. Padahal itu hasil dari sebuah konsekuensi kita sendiri. Ketika contoh kemarin. Ketika kita tidak setia dengan pernikahan kita. Terus terjadi keretakan rumah tangga. Mulai ribut sana sini. Itu hasil dari sebuah konsekuensi. Dan Tuhan tidak bisa salahkan. Tuhan, kenapa engkau mempertemukan aku dengan dia? Oh ya, tidak bisa. Ya kan. Itu hasil dari sebuah konsekuensi. Ya. Kenapa harus saya? Ada pertanyaan nih. Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain aja gitu ya? Kenapa sih harus saya ngalami seperti ini? Pernah berpikir gitu? Ketika ada masalah. Kenapa harus saya? Kenapa enggak sih dia aja? Ya. Saya kan orang baik. Tahukah? Di dalam Alkitab tertulis waktu dan nasib dialami oleh semua orang. Entah dia orang jahat, entah dia orang baik. Waktu dan nasib dialami semua orang. Tapi yang membedakan apa? Terus bedanya di mana Pak? Bedanya adalah sebagai orang yang percaya. Kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Ada tantangan, ada masalah. Tapi kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Kita akan mendapat kemenangan. Kita tahu kita nggak sendirian. Ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tapi kalau Anda di luar sana, Anda akan mulai kehilangan pengharapan. Mau bergantung pada siapa? Mau mengandalkan siapa? Kita bersyukur, kita kenal Yesus Kristus Tuhan. Ada Tuhan yang kita bisa andalkan. Ada Tuhan yang kita bisa gantungkan harapan kita ke Dia. Dan ketika kita menggantungkan harapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Masih ada Tuhan. Dan kalau Tuhan Maha Kuasa, ini dia muncul pertanyaan lagi. Berarti harusnya bisa mencegah dong hal-hal yang jahat yang akan menimpa hidup kita. Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan semua itu terjadi? Apakah memang itu yang Tuhan inginkan terjadi? Saya nggak pengen kasih contoh eksempel yang buruk. Saya ingin kasih contoh eksempel yang sepertinya baik. Sepertinya. Ya, tapi kalau dilakukan beneran, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan sistem dunia ini. Contoh hari ini ya, Anda bisa membayangkan kalau hari ini Tuhan mengabulkan semua keinginan kita? Bisa dibayangkan? Hari ini, khusus hari ini, hari Minggu. Ya kan? Hari ini juga jam sekian, apapun jadi keinginan Anda, dipenuhi semuanya. Waduh, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi ya. Yang negara ini pengen caplok negara ini. Yang negara ini pengen caplok negara itu. Ayo, yang terjadi apa? Chaos. Chaos. Contoh yang sehari-hari. Kalau hari ini mulai Senin, mulai hari besok semua gaji pegawai dinaikkan semuanya. Waduh. Nah terus pertanyaan saya, nah terus bosnya itu mau gaji pakai apa? Kalau ini naik semua, operasionalnya sama, ya kan? Pemasukannya lagi sulit, terus lu naik gaji semuanya. Nah terus siapa yang mau bayar gajinya? Bahkan yang event yang sepertinya baik sekalipun. Ternyata bisa berakibat yang gak baik juga. Itu kenapa Tuhan tidak mengintervensi. Dia tidak mencegah. Kalau dia mengintervensi, kacau ini sistem dunia. Sistem kehidupan kita juga kacau. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ini kok waktunya cepat banget ya, belum apa udah tinggal 11 menit nih. Ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu ke tanah Negeb. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, ya, terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi dikatakan bagus sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow.
Ini orang lagi dikejar Saul. Udah dikejar Saul, ada kejadian Siklag lagi terbakar. Anda bisa bayangkan itu? Apa? Masuk ke mulut singa, terus masuk ke mulut buaya. Ya kurang lebih begitu. Ya. Jadi bisa dibayangkan nih pressure-nya Daud. Terus mau dilempari batu. Saya nggak bisa membayangkan itu. Wow, ini situasi yang tidak mudah. Ini situasi yang nggak gampang bagi Daud. Ini buruk sekali. Tapi kalau kita lihat baik-baik bagaimana Tuhan menyertai Daud. Ketika Daud mulai dia meyakinkan dirinya. Dia percaya kepada Tuhan Allahnya. Bahwa Tuhan Allahnya sanggup menolong. Tuhan Allahnya masih ada. Dan akhirnya kita tahu bahwa akhirnya semua kembali pulih. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi. Sekarang buruk. Percayalah Tuhan itu masih ada. Tuhan sanggup menolong. Terus apa sih yang mau dicoba dicuri ketika kita menghadapi pergumulan yang berat? Saya percaya ini yang pengen dicuri dari hidup kita. Apa itu? Pengharapan. Apa itu pengharapan? Karena hidup yang kehilangan harapan seperti hidup yang tidak ada pegangan. Hidup yang tidak ada pegangan yang akhirnya tidak bisa melihat masa depan dan akan cenderung kembali ke masa lalu. Orang yang gak punya pengharapan cenderung dia tidak punya pegangan, dia bingung mau ini blur ke depannya, dia nggak bisa lihat ke depannya, dia mulai bingung, dia mulai kecewa, tidak tahu akan menoleh. Dari pasal 6 ayat 19 versi bahasa Indonesia Raya kata gini, harapan kita itu seperti akan pergi entah hanyut, terombang-ambing entah kemana. Tapi kalau hidup Anda, jangkar Anda taruh di dalam batu karang yang teguh, batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saya percaya. Mau kondisi ini terombang-ambing, situasi yang gak jelas seperti ini, masih ada Tuhan. Dia akan membuat kita, walaupun kita akan tetap sedikit terombang-ambing, namun kita akan tetap stay di situ, kita akan tetap tenang di situ, kita akan tetap kuat di situ. Amin. Harapan kita taruh pada siapa? Kita sandarkan pada siapa? Apa kita sandarkan kepada tabungan kita? Kita sandarkan kepada orang lain? Kita sandarkan kepada siapa? Dan orang yang mulai kehilangan pengharapan, kekuatannya juga ikut berkurang. Ada satu kejadian dalam firman Tuhan. Ketika bangsa Filistin yaitu Goliat menantang bangsa Israel tiap hari, tiap sore. Ya pagi siang sore ditantang terus. Ayo satu lawan satu. Dia tahu kalau mungkin gerombolan mungkin belum tentu menang. Ya. Tapi ini satu lawan satu. Ayo satu lawan satu. Waduh. Firman Tuhan katakan bangsa Israel menjadi tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati. Bahasanya adalah skeptis. Dingin. Ini sudah gak ada kekuatan apa-apa. Jadi sore ini kita mau percaya sama-sama. Ada Tuhan. Anda gak dibiarkan sendirian. Tuhan gak akan pernah ninggalin Anda. Tuhan akan tolong Anda. Masih ada harapan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan akan tetap menghadapi kesulitan. Namun akan ditemani dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga bisa melewati kesulitan itu tanpa hancur dan mendapatkan kemenangan. Di luar Tuhan kita bisa hancur. Tapi di dalam Tuhan kita tidak akan hancur. Justru kita akan mendapat kemenangan. Dan karakter kita akan semakin dipertajam serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Gak akan hancur. Anda pikir, Pak hidup saya sudah hancur. Oh no. Selama Tuhan masih pegang kendali hidup Anda tidak mungkin hancur. Anda tidak mungkin hancur. Karena ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan. Kalau mungkin kita yang sudah punya anak, kita mengerti bahwa mana ada orang tua yang menginginkan anaknya hancur. Oh enggak ada. Kalau kita orang tua yang gak sempurna ini tidak akan pernah membiarkan anak kita hancur. Apalagi Bapak kita di surga yang begitu sempurna. Gak mungkin dibiarkan hancur. Dan Tuhan tidak berjanji, ini penting. Tuhan tidak berjanji akan mengangkat kesulitan kita. Namun Tuhan berjanji untuk menyertai. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak janjikan bahwa ketika kita berdoa Tuhan angkat kesulitan saya. Enggak. Kita seringkali berdoa Tuhan angkat pergumulan saya. Enggak, itu enggak akan terjadi Bapak Ibu. Menurut saya itu doa yang keliru. Doa yang benar seperti apa? Tuhan
Aku sedang menghadapi kesulitan, aku sedang menghadapi tekanan, aku sedang menghadapi beban yang berat. Tapi hari ini Tuhan, aku percaya aku gak sendirian. Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa menghadapi tantangan itu, aku bisa angkat bebanku dan akhirnya aku berjalan dan menuju pada kemenangan. Amin. Jangan minta Tuhan angkat kesulitan kita. Tapi berdoa minta kekuatan, minta tuntunan. Makanya saya suka lagunya, ada satu lagu worship ya. Dikatakan, bila kau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau berjalan. Wah itu keren. Ya kan? Berapa dari kita yang menginginkan, seringkali kita ini berjalan sendiri. Berapa dari kita yang merindukan, Tuhan please, bila kau tak beserta dengan kami, bila engkau tidak berjalan bersama dengan kami juga gak mau jalan. Mari kita jalan bersama. Karena kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, yang kita dapatkan adalah kemenangan. Walaupun menghadapi kesulitan, ujungnya adalah kemenangan. Kalau kita mungkin kecewa, kita mungkin mulai marah dengan Tuhan, percayalah. Atau mungkin Anda punya pemikiran bahwa aku gak mau muji Tuhan lagi, aku gak mau nyembah Tuhan lagi. Tahukah bahwa Tuhan tidak akan kehilangan kebesarannya di saat kita tidak mau mengakuinya. Anda berpikir, oh mungkin ada yang berkata, Tuhan itu luar biasa loh. Ih apaan luar biasa? Aku aja hidupku begini, luar biasa di mana? Anda mau berkata dia tidak luar biasa pun dia tidak akan berkurang luar biasanya. Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Dia tetap Tuhan yang dahsyat, dia tetap Tuhan yang ajaib. Walaupun kita tidak mau mengakuinya. Bahkan di saat kita tidak mau menyembah Tuhan sekalipun, tidak mau memuji Tuhan sekalipun, Tuhan bisa pakai batu untuk memuji. Dia tidak akan pernah kehilangan rasa value-nya, nilainya Tuhan tidak akan pernah berkurang. Dia akan tetap. Ulangan pasal 31 ayat 6. So apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah Allah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan. Mungkin ada orang-orang di sini yang mungkin mengalami kesendirian, mengalami kesepian. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan masih ada beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan tetap memegang kendali dan menunjukkan penyertaannya kepada orang-orang yang mengakui keberadaannya dan mau berjalan bersamanya. Tuhan gak pernah melepaskan tangan kita. Mungkin ada yang berkata, Tuhan aku pengen lepas aja. Cukup. Aku capek, aku lelah, aku gak sanggup berjalan lagi. Namun Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan gak pernah melepaskan. Sekalipun kita pengen lepas, Tuhan tidak pernah melepaskan. Mungkin Anda di sini ada yang berkata, saya sudah jauh Pak dari Tuhan. Tahukah bahwa dia Tuhan yang selalu dekat. Dia Tuhan selalu melihat Anda. Walaupun Anda mau bersembunyi dimanapun. Atau mencoba menjauh dari Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hidup Anda. Dan yang terakhir. Masalah atau sesuatu yang buruk terjadi karena beberapa sebab. Dan salah satunya adalah ada yang kedaulatan Tuhan versus it just happen. Atau itu memang harus terjadi. Ya. Kedaulatan Tuhan kita harus ngerti bahwa kita boleh berdoa minta apapun. Boleh gak berdoa? Boleh. Firman Tuhan berkata minta apa saja. Gak ada yang salah. Minta apa saja tuh gak ada yang salah. Namun serahkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Ini kisah nyata ya. 3 menit ini 3 menit. Kisah nyata, ada seorang yang dipecat dari perusahaannya. Tidak buat salah. Tidak buat salah. Biasanya orang dipecat karena bermasalah. Tapi yang ini gak bermasalah. Dia fine. Dia baik. Achieve target masuk. Gak ada yang salah. Karakternya baik. Namun Tuhan izinkan terjadi. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan mau kasih ide. Buat orang ini. Dan sekarang dia diberkati, punya usaha sendiri. Wow. Bukankah itu suatu hal yang buruk dipecat? Hal yang buruk bukan? Bagian kita satu ketika terjadi hal yang buruk. Ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan terjadi. Bagian kita satu.
menemukan makna, menemukan tujuan Tuhan. Tuhan ingin berbicara apa buat hidup saya? Ketika saya mengalami kehidupan yang seperti ini, Tuhan ingin bicara apa dalam hidup saya? Menemukan maknanya, menemukan tujuannya. Kalau Anda ngerti ini aja, menemukan maknanya, tujuan Tuhan dalam hidup saya apa? Saya percaya kita akan kuat kembali. Amin. Apapun situasi Anda kuat karena masih ada Tuhan.